Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi mengelola kreativitas. Nah, di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan Beni Siswanto Simatupang, Cindy Indriati, Febrina Adriana, Novria Utami Borupane, Seriangun Barasa, dan Siti Nurhaliza. Kreativitas. Nah, kreativitas seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam dunia bisnis. Kreativitas disebut-sebut menjadi hal penting dalam proses inovasi, baik itu produk maupun jasa. Nah, melalui kreativitas, setiap manusia, bahkan negara, dapat menghasilkan sebuah karya yang tidak ternilai. Nah, dahulu kala, kreativitas sering disamakan artinya dengan penemuan atau inovasi. Nah, rumusan masalah dalam materi ini kita akan mempelajari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kreativitas? Nah, bagaimana mengelola kreativitas dalam individu? Dan bagaimana mengelola kreativitas dalam perusahaan? Dan yang terakhir, apakah hambatan dalam mengelola kreativitas? Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai kreativitas, apa sih pengertian kreativitas itu? Nah, kreativitas ini adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek kreativitas. Aspek kreativitas ada 4. Nah, yang pertama, kreativitas itu dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu. Nah, energi ini menjadi daya dorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ada 3 dorongan yang menyebabkan orang bisa kreatif, yaitu kebutuhan untuk memiliki sesuatu yang baru, bervariasi, dan lebih baik. Selanjutnya, dorongan untuk mengomunikasi nilai dan ide. Dan yang terakhir, keinginan untuk memecahkan masalah. Ketiga dorongan itulah yang kemudian membuat seseorang untuk berkreasi. Nah, yang kedua, kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses, yaitu proses dalam mengelola informasi, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau proses yang tercermin dalam kelancaran dan kelenturan dalam berpikir. Nah, yang ketiga, kreativitas adalah sebuah produk. Nah, penilaian orang lain terhadap kreativitas seseorang akan dikaitkan dengan produknya. Maksud dari produk ini bisa dalam pengertian produk pikiran atau ide, karya tulis, atau produk dalam pengertian barang. Nah, yang terakhir, yang keempat, kreativitas dimaknai sebagai person. Nah, kreatif ini tidak dialamatkan pada produknya atau pada prosesnya saja, tetapi kreativitas di sini ditujukan pada individunya. Nah, menurut Sternberg, seseorang yang kreatif adalah seseorang yang dapat berpikir secara sintesis. Nah, artinya dapat melihat hubungan-hubungan di mana orang lain tidak dapat melihatnya, dan mempunyai kemampuan untuk menganalisis ide-idenya sendiri serta mengevaluasi nilai ataupun kualitas karya pribadinya, mampu menerjemahkan teori dan hal-hal yang abstrak ke dalam ide-ide praktis sehingga mampu meyakinkan orang lain mengenai ide-ide yang akan dikerjakannya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri orang kreatif. Nah, ciri-ciri orang kreatif itu ada 5. Yang pertama, berpikir di luar kotak itu yang sering dikemukakan oleh orang-orang kreatif. Nah, orang kreatif ini selalu berpikir di luar kotak. Mereka membuat sesuatu yang tak biasa dan yang bukan lazimnya. Nah, apabila kebanyakan orang berjalan di jalur biasa, orang kreatif ini bisa saja mengambil jalan yang tidak biasa. Nah, yang kedua, tidak pernah takut dengan adanya saingan. Bagi seseorang yang kreatif, bersaing ini adalah hal yang menyenangkan. Karena dengan adanya saingan, berarti mereka bisa berpikir dengan lebih keras lagi dan tidak mau tersaingi. Dan apabila tidak ada saingan, maka tidak akan pernah ada perbandingan. Orang yang takut bersaing berarti bukan orang yang kreatif. Nah, yang ketiga, selalu berpikir menggunakan otak kanan.
Dengan menjalankan otak kanan, maka keberanianlah yang akan muncul di dalam diri. Nah, yang keempat, memiliki pandangan pribadi. Orang-orang kreatif ini memiliki pandangan pribadi mereka sendiri untuk dunia yang diperhatikannya. Mereka cenderung melihat dan bereaksi terhadap hal-hal yang berbeda, dan mereka bahkan cenderung untuk mendapatkan semangat atas hal-hal yang menurut orang lain belum tentu berharga. Nah, yang kelima, yang terakhir, suka tantangan. Nah, orang-orang kreatif ini selalu suka dengan tantangan. Mereka dapat dengan mudah memikirkan cara-cara untuk memecahkan situasi yang sulit. Karena kesulitan yang sedang mereka hadapi itu akan merangsang pikiran artistik mereka. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai mengelola kreativitas individu. Nah, tentang kreativitas, Pablo Picasso mengatakan bahwa setiap orang dilahirkan memiliki kreativitas, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mengelola kreativitas tersebut. Nah, artinya setiap orang yang dilahirkan di dunia ini memiliki potensi kreativitas yang sama. Tetapi yang berbeda adalah hasrat dan motivasi serta lingkungan yang dihadapi untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, selanjutnya pemikiran kreatif. Nah, pemikiran kreatif ini akan membawa perusahaan menuju solusi kreatif bisnis, di mana solusi yang dihasilkan dari pemikiran kreatif akan membawa perusahaan kepada pertumbuhan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengelola kreativitas perusahaan. Nah, apa sih pentingnya kreativitas dalam proses pengembangan bisnis? Nah, pentingnya kreativitas dalam proses pengembangan bisnis adalah yang pertama, kreativitas membawa ide-ide inovatif. Dapat berupa produk, layanan, dan kepuasan pelanggan dapat lebih besar. Yang kedua, pendekatan kreatif akan mendorong kepemimpinan dan membantu hubungan lebih dekat serta membuat kehidupan lebih memuaskan. Nah, yang ketiga, penemuan kreativitas memberikan makna lebih besar terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, yang keempat, penemuan kreativitas membuka peluang atau kemungkinan baru. Nah, selanjutnya materi mengenai menghubungkan kreativitas individu dan inovasi di dalam organisasi. Nah, di sini memiliki unsur kreativitas. Ada 3 unsur kreativitas. Yang pertama, budaya, gaya kepemimpinan, dan nilai-nilai. Nah, maksudnya di sini cara bekerja, peran kepemimpinan, dan gaya serta nilai-nilai yang dianut yang menyadari bahwa organisasi itu hidup dan juga bernafas. Nah, yang kedua, struktur dan sistem. Maksudnya adalah tentang kedua struktur dalam organisasi. Nah, baik formal maupun informal seperti jaringan, struktur informasi, dan sisi bayangan organisasi. Sedangkan sistem meliputi penghargaan, pengakuan, dan sistem karir. Nah, yang terakhir yang ketiga, keterampilan dan sumber daya. Nah, maksudnya di sini adalah mengenai daya tarik, pengembangan, dan retensi bakat kreatif yang didukung oleh informasi, keuangan, dan iklim yang sesuai untuk kreativitas. Nah, selanjutnya mengelola kreativitas negara. Keunikan tradisional tersebut berasal dari berbagai kreativitas individu lokal yang menjadi kekayaan budaya lokal dan diteruskan menjadi nasional. Nah, kreativitas dalam tingkat nasional dapat dikembangkan kembali menjadi inovasi di tingkat global. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan kreativitas individu menjadi inovasi dalam tingkat organisasi atau negara. Nah, sehingga mampu menarik pasar secara global. Departemen Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui websitenya telah melakukan pemetaan terhadap industri kreatif yang ada di Indonesia. Nah, pemetaannya dapat berupa yang pertama, periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio,
riset dan pengembangan, dan yang terakhir kuliner. Nah, setelah membahas mengenai kreativitas, materi yang terakhir adalah hambatan dalam mengembangkan kreativitas. Nah, kreativitas dalam sebuah organisasi tidak mudah diciptakan. Kreativitas itu membutuhkan stimulus yang didukung oleh lingkungan organisasi. Stimulus atau rangsangan untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan budaya kreatif dalam organisasi sering kali menemui berbagai hambatan. Nah, hambatan adalah beberapa hambatan yang dihadapi organisasi dalam mengembangkan budaya kreativitas. Hambatannya ini ada dua, yaitu menemukan pemimpin yang kreatif dan terakhir budaya organisasi yang tidak mendukung. Nah, sekian hasil pemaparan mengenai kreativitas dari kami kelompok 4. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.